Sebelum Nabi wafat, beliau mendapati tanda. Beliau mendapati tanda. Apa tanda yang dimaksud? Sebuah surat yang sangat-sangat pendek dalam Al-Quran, dalam juz 30, dalam juz Amma. Ini tanda dekatnya ajal Nabi. Apa ayat ini maksud? Idza jaa nasrullah. Ini tanda. Ya. Oleh karena itu beberapa hari, beberapa saat sebelum Nabi wafat, Aisyah mendengar zikir Nabi dalam sujud, dalam ruku yang tidak seperti biasanya. Biasanya kan subuhun qudusun, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ya. Ini ada yang beda, lain. Bukan diganti, bukan, tapi ditambah. Subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfirli wa bihamdika Allahumma ighfirli. Aisyah baru dengar ini. Ya Rasul, aku baru dengar ucapan-ucapan dari mulutmu ketika sujud, ketika rukuk yang selama ini belum pernah aku dengar. Nabi menjawab, aku diberi tanda. Aku diberi tanda. Ketika tanda itu datang, maka aku mengucapkan kalimat ini. Ya, coba antum yang paham bahasa Arab ya, antum bandingkan antara fasabbih ya dengan ucapan Nabi. Ya, surat tadi idza jaa nasrullahi wal fath tadi dengan ucapan zikir Nabi, antum bandingkan, pas. Nah, dari sini kita tahu bahwa manusia yang paling benar mengamalkan Al-Quran adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau mengatakan, aku diberi Al-Quran dan apa? Dan yang seperti Al-Quran, wa misluhu ma'ahu. Aku diberi Al-Quran dan yang seperti Al-Quran. Maksudnya hadis sunnah. Maka yang diamalkan oleh Nabi itu tafsiran dari Al-Quran, tafsiran dari ayat-ayat Allah. Maka jangan kita menafsirkan Al-Quran, karena Nabi sudah menafsirkan, diteruskan oleh para sahabat sudah menafsirkan. Kita jangan menafsirkan Al-Quran. Lihat Ibnu Katsir, lihat Al-Qurtubi, lihat Ibnu Jarir. Apakah mereka menafsirkan Al-Quran dari ra'yu mereka? Tidak. Menukil, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan aqwal para sahabat, setidaknya para tabi'in. Bukan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini menurutku begini artinya, begini maksudnya. Tidak. Ya. Oleh karena itu ketika Umar, ini sepeninggal Rasul dan Abu Bakar, kaum muslimin dipimpin oleh Umar sebagai Amirul Mukminin, ya. Beliau lebih terkenal dengan Amirul Mukminin pertama kali secara lafaz, Umar bin Khattab, bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu khalifah, lebih terkenal dengan sebutan khalifah. Semenjak Umar bin Khattab lebih masyhur dengan Amirul Mukminin. Beliau dikritik oleh sebagian sahabat, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena beliau bermusyawarah dengan orang-orang tua Ahlul Badar. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, ada Tulhah bin Abdullah, ada Utsman, ada Ali. Terus ada seorang anak remaja. Ada seorang anak remaja, mungkin umur sekitar 14-15 tahun. Karena ketika Nabi wafat, anak remaja ini kira-kira umur 10 atau 11 tahun. Abu Bakar kan 2 tahun, ya. Maka di zaman Umar itu mungkin 15 atau 16 tahun lah. Remaja sekali kan. Dimasukkan bersama mereka. Siapa remaja ini? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran. Sebagian para sahabat, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas, kurang suka ya. Kenapa anak sekecil ini dimasukkan? Kita juga punya anak-anak seusia dia. Umar dengar, Umar tahu. Lalu Umar ingin tunjukkan bahwa anak remaja ini nggak main-main, berilmu. Salah satunya dicek dengan idza jaa itu. Maka satu ketika kumpul seperti biasa, Umar mengajak musyawarah. Sekali lagi musyawarah ya,
Antum jangan ada pikiran bahwa Umar mengumpulkan mereka untuk voting, nggak ada. Ya, Abu Bakar, Umar memilih cara voting, nggak ada dalam Islam voting, nggak ada dalam Islam suara terbanyak, nggak ada. Nggak ada pemimpin nanya, gimana, sepakat? Setuju? Setuju semua ya? Nggak ada. Pemimpin yang menentukan. Nanya boleh. Ya fulan, ya Syekh, menurut Anda gimana? Gini, hujah, walir, argumen. Dengerin, ya. Kalau Anda gimana? Dijawab begini. Kalau Anda gimana? Jadi menampung mana yang terbaik, bukan menampung aspirasi. Nggak ada dalam Islam menampung aspirasi. Ya, pemimpin itu mendengar apa yang terbaik dari siapapun, dari rakyat, dari orang yang berilmu tentunya. Ya. Keputusan di mana? Tentu di pemimpin. Ya, saya sudah dengar usulan kalian semua. Sekarang saya tambah berilmu, maka saya tetapkan sekarang begini, begitu. Nggak ada, setuju? Mufakat ya, setuju ya? Nggak ada pemimpin kayak gitu ya. Pemimpin apaan begitu ya? Pemimpin nggak ada, saya tetapkan begini. Ya, si fulan dihukum mati, si fulan begini. Harun ar-Rasyid nggak malu, Harun ar-Rasyid nggak minder, nggak takut pedangnya berlumuran darah. Datang beberapa ulama, kenapa ya Amirul Mukminin pedang Anda berlumuran darah? Saya habis bunuh orang. Nggak takut, karena berhak pemimpin itu bunuh orang. Ya, karena orang ini tidak mau bertobat, mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Ya, Harun ar-Rasyid khalifah yang luar biasa membela sunnah, khalifah terakhir yang membela sunnah. Rahasia takdir, anaknya siapa? Khalifah al-Ma'mun justru membela ahlul kalam, ya, memusuhi sunnah, sambil memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, nggak malu-malu beliau, itulah pemimpin. Ya. Umar seperti itu. Umar mengumpulkan dan ngetes satu persatu. Apa tafsir kalian tentang idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya, surat An-Nasr? Dijawab dengan jawaban-jawaban yang ada di surat itu, bahwa kita disuruh bertasbih, kita disuruh mohon ampun kepada Allah kalau diberi kemenangan, yang biasa aja normatif. Ada yang nggak jawab. Nah, lalu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, apa betul tafsirannya seperti itu? Tafsirannya apa? Ibnu Abbas dengan tegas mengatakan salah, bukan itu tafsirnya. Ya, tafsir dari ayat itu adalah, dari surat itu adalah qurbu ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya ajal Nabi. Ajal Nabi sudah dekat dengan turunnya surat itu. Yang lain nggak ada yang tahu, Ibnu Abbas tahu. Nah, inilah ilmu. Ya, tidak mengenal usia, tidak mengenal apa istilahnya senioritas. Ya,